kita ketemu lagi di acara Sekolah Minggu Online. Hari ini Lose Riana akan menemani kalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Ya, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Tolong Tuhan pimpin agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah baik kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah baik kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Anak-anak, Lose Riana senang sekali. Dapat apa? Ini loh. Dapat kiriman dari teman Lose Riana. Kirimannya apa ya? Nanti kita buka ya. Ini sudah lama sekali Lose Riana enggak ketemu loh. Udah sejak kecil anak-anak waktu SD itu berarti kan udah lama banget ya. Nah, sekarang baru ngirim ini loh. Apa ya? Buka yuk. Lose Riana punya gunting. Sebentar. Apa ya isinya ya? Lose Riana kangen loh, udah lama enggak ketemu. Sekarang mukanya seperti apa aja, udah lupa. Oh, dapat surat. Dapat surat. Isinya nanti kita baca ya. Terus dapat apa lagi ya? Ini makanan kesukaan Lose Riana. Ini intip rengginang ya. Nah, anak-anak enggak tahu ini waktu dulu Lose Riana kalau waktu kecil sukanya belajar bersama sambil makan ini ya toh. Nah, ya. Dulu waktu kecil suka mainannya macem-macem ya. Ada yang lari-lari ya, lompat tali ya. Terus main boneka.
Kalau anak-anak suka main boneka Barbie, dulu ndak ada ya. Dulu cuma bayi itu loh, ya boneka bayi kecil itu ya kan. Nah itu sama lo Riana ingat ini loh, makanan kesukaan ini ya. Waktu belajar bersama sambil makan ini ya. Lo Riana kangen banget sama temen lo Riana ya. Ini mengingatkan apa lo Riana zaman dulu ya. Anak-anak juga udah lama nih tidak ketemu sama Losek Riana ya kan, sama losek-losek lain juga ya kan, pasti kangen ya. Masih inget enggak mukanya? Mungkin udah lain ya. Udah gendut nih Losek Riana, sudah tambah gendut ya. Anak-anak juga pasti kangen karena sudah 1 tahun kita tidak ketemu ya kan. Sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini, ia akan kembali ke surga. Dia tahu bahwa murid-muridnya pasti akan sedih dan merasa kangen kepadanya. Ya, jadi pada malam sebelum Tuhan Yesus akan ditangkap, ia mengajak murid-muridnya untuk makan malam dan merayakan Paskah bersama. Pada zaman Tuhan Yesus, Paskah adalah hari peringatan ketika Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi pada hari Paskah orang-orang Yahudi berkumpul untuk mengucap syukur dan makan bersama dengan keluarga mereka. Malam itu Yesus dan murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah. Yesus mengambil roti dan anggur, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus mengambil sebuah baskom ya yang berisi air. Untuk apa ya? Ia juga akan mengambil selembar kain dan mengingatnya di pinggangnya. Ya. Lalu Yesus berlutut dan mulai mencuci kaki murid-muridnya satu persatu dengan air dan mengeringkannya dengan kain yang ada di pinggangnya tadi. Murid-murid Yesus merasa bingung ketika melihat guru mereka yang sangat mereka hormati berlutut dan mencuci kaki mereka yang kotor dan berdebu. Ingat, pada zaman Tuhan Yesus hanya orang-orang yang kaya dan bepergian dengan menunggang kuda atau naik kereta. Orang-orang biasa pergi kemana-mana dengan berjalan kaki ya. Dan pada waktu itu belum ada jalan aspal yang bagus seperti jalan-jalan yang hari ini kita lihat ya. Jalan-jalan terbuat dari tanah dan pasir. Kalau kalian habis bepergian, pasti kaki kalian sangat kotor dan ada apa? Tanah dan debu, ya. Itu coba kalian kalau pergi ke ke laut gitu ya, kan kotor tuh, banyak pasirnya, ya kan? Nah, seperti zaman dulu, ya. Nah, kaki para murid pun demikian, semuanya kotor dan berdebu. Tapi Yesus tidak merasa jijik. Ia berlutut dan dengan lembut mencuci kaki mereka dengan air dan menyekanya dengan kain supaya kering dan bersih. Ketika tiba giliran Petrus untuk dicuci kakinya, Petrus memprotes. Ia bertanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang kulakukan ini engkau tidak tahu sekarang, tapi nanti engkau akan mengerti." Petrus masih tetap tidak mengizinkan Yesus mencuci kakinya. Kata Petrus, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku." Petrus sangat mengasihi Tuhan Yesus, gurunya ya. Jadi ia berkata, "Kalau begitu jangan hanya kakiku saja yang dibasuh, tapi juga sekalian tangan dan kepalaku." Anak-anak, pada zaman itu biasanya hanya seorang pelayan yang mencuci kaki seseorang. Yesus adalah Tuhan, jadi tidak seharusnya ia mencuci kaki orang lain, apalagi kaki para murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, yaitu kita semua harus saling menolong dan saling melayani. Ya.
Kalau Yesus yang adalah Tuhan saja mau melayani orang lain, kita murid-murid Tuhan Yesus seharusnya juga mau belajar melayani orang lain. Bahkan mereka yang bersikap tidak baik kepada kita. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Bahkan Yudas yang akan membuat Yesus ditangkap. Nah, anak-anak, kenapa sih Tuhan Yesus ingin kita saling melayani satu dengan yang lain? Yuk, Lese Riana mau ajak kalian melihat yang satu ini. Nah, anak-anak, kalian lihat video tadi? Video tadi menggambarkan orang-orang yang kelaparan. Di tengah-tengah mereka ada makanan, tapi mereka tidak bisa makan. Kenapa coba? Ya, betul. Karena sendok mereka terlalu panjang, sehingga mereka tidak bisa menyuapkan makanan ke mulut mereka sendiri. Kemudian mereka juga saling berebutan, ya. Semua ingin mengambil makanan dan tidak mau dihalangi oleh orang lain. Apa yang kemudian terjadi? Ada yang sendoknya patah, ada yang mau jatuh, ada yang makanannya tumpah. Semua orang sedih, tidak bisa makan. Lalu ada satu orang yang melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memakai sendoknya untuk menyuapi temannya. Waktu tangannya tidak kuat memegangi sendok, teman-temannya membantu dan menyangga sendoknya. Akhirnya karena mereka mau saling menyuapi dan melayani, semuanya bisa makan dan merasa senang. Nah, anak-anak, itu sebabnya Tuhan ingin kita saling melayani. Tuhan memanggil kita semua untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu memberitakan kabar keselamatan kepada orang, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Setiap kita tidak akan bisa mengerjakan tugas kita sendiri. Kita semua saling membutuhkan dan perlu untuk saling mendukung dan menolong. Hari ini kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu saling menolong dan saling melayani. Kita tidak boleh sombong dan tidak merasa diri paling baik, paling hebat dan tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ya, Tuhan menciptakan semua orang secara istimewa. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Tetapi semua saling membutuhkan. Mari kita pakai kelebihan kita untuk menolong orang lain dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini 1 Petrus 4 ayat 10a. Bunyinya, layanilah seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Yuk kita ucapkan sekali lagi bersama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Bagus sekali. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu online ini. Udah selesai. Kami
banyak belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin melayani dan menolong orang lain yang membutuhkan di luar sana. Tuhan, terima kasih atas semua yang Tuhan berikan, kelebihan dan kekurangan buat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. I'll serve you, Lord, forever. I'll serve you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. I'll praise you, Lord, forever. I'll praise you, Lord, forever. Yeah, I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. I'll love, I'll serve, I'll praise you, Lord, forever. I'll love, I'll serve, I'll praise you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Anak-anak, sampai ketemu di sekolah minggu online berikutnya. Selalu semangat, rajin baca firman Tuhan setiap hari, dan taat jadi anak Tuhan yang manis. Oke? Dadah! Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.